Begitu ada dokter Dita bingung kalau. Ini mau dimajuin. Enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Lihat, anak ini dari mau. Udah kan? Enggak. Nanti siang. Oke. Iya Mas, gitu. Oke. Silakan Mbak Evi. Gimana saja? Baik. Mantul. Di sini. Ya. Sudah. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini kita sudah bisa mulai ya. Oke, kita mulai saja. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa hari ini yang pertama ya Mas Gede ya. Iya. Tetap semangat Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Kalau saya lihat ada sekitar 42 peserta. Dan dari beberapa rumah sakit ya, ini ada yang individual bergabung juga, dan ada dari Bapak Lukas juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Nah, untuk workshop kita hari ini, kita akan banyak berdiskusi terkait penugasan. Jadi hari ini tidak ada materi yang disampaikan, namun kita akan membahas penugasan yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu sampai pada hari Kamis pukul 1 siang. Namun ada juga beberapa yang mengirimkan
kemarin sore, dan sepertinya ada tadi malam juga yang mengirimkan. Tetap kita kumpulkan di sini, namun nanti yang akan kita review ada sekitar 6 rumah sakit ya Mas Dede ya. 6 rumah sakit ya Mas Dede. Ada sekitar 6 rumah sakit. Dan kalau kami baca dari penugasan Bapak Ibu, sebenarnya beberapa rumah sakit ada yang menghadapi permasalahan yang sama seperti itu. Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Jadi yang mengirimkan tugas itu ada 14 rumah sakit. Kalau saya bacakan itu sepertinya tidak usah saya bacakan ya Bapak Ibu, karena di grup sudah di list oleh Dr. Nina. Dan yang pertama mengirimkan itu RSUD Walet Kabupaten Cirebon, dan kemudian disusul dengan RSUD Kota Tangerang, kemudian Rumah Sakit Universitas Airlangga. Oke, kita akan membahas, saya akan membacakan review secara keseluruhan, kemudian nanti per detailnya itu akan dilanjutkan oleh Mas Dede. Boleh Mas ditampilkan? Baik, ini dia hasil hasil penugasan komunikasi dalam ICS 21 dan 24 April 2020. Yang pertama itu dari RSUD Kota Tangerang. Kalau kami melihat sistem dari penugasan, sistem komunikasi RSUD Kota Tangerang sudah detail, sudah terbangun komunikasi vertikal, dan sudah memiliki form pelaporan secara rutin. Jadi ini nanti bisa menjadi contoh untuk rumah sakit yang lainnya juga. Kalau dari RSUD Universitas Airlangga, mungkin karena rumah sakit universitas ya Mas Budi, jadi ada knowledge yang disampaikan kepada eksternal oleh Humas dan PKRS. Kemudian RSUD Walet, ini ada yang menjadi pertanyaan, karena RSUD Walet yang belum memiliki struktur ya, kita belum punya strukturnya, dan hanya ada dilampirkan kalau penugasan minggu lalu itu SK. Jadi ada yang nanti ini akan kita bahas, siapa yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dari masing-masing tim, baik itu internal dan eksternal. Kemudian penugasan dari RSUD Kota Yogyakarta, informasi yang disampaikan oleh koordinator, direktur, dan koordinator logistik sangat lengkap. Namun kita belum melihat informasi yang disampaikan dari masing-masing bidang dan subbidang. Jadi informasi apa yang disampaikan dari bawah ke atas kita belum melihat di penugasan. Oke, untuk Rumah Sakit Dewi Sri, sekretaris bertanggung jawab untuk komunikasi internal, LO dan safety officer untuk komunikasi eksternal. Jadi memang sudah ada di Rumah Sakit Dewi Sri ini orang-orang yang bertugas untuk membangun komunikasi internal dan eksternal, dipisahkan ya. Kemudian untuk RSUD Jombang, ada satu alat komunikasi di internal RSUD Jombang, yaitu menggunakan handy talkie. Nanti mungkin ini bisa kita tanyakan juga Mas Dede, apakah ini efektif di sana atau seperti apa. Kemudian siapa aja yang bisa mengakses handy talkie ini. Kemudian kalau dari penugasan yang kami lihat, informasi yang disampaikan masing-masing bidang masih hanya terkait bahaya kebakaran. Jadi perlu sekali juga ditambahkan terkait penanganan COVID, dan ini nanti disesuaikan dengan ICS. Misalnya bidang logistik melaporkan apa kepada siapa, kemudian bidang perencanaan jika ada melaporkan apa kepada siapa. Jadi ini belum kita lihat. Kemudian Rumah Sakit Awal Bros Batam, mohon maaf Bapak Ibu, setelah kami lihat tadi malam di PDF yang dikirimkan kosong. Namun yang penugasan seleknya ada. Jadi yang penugasan komunikasinya mungkin salah atau bagaimana, atau tidak sesuai, apa ada perbedaan, bisa nggak sih Mas Dede, karena perbedaan laptop atau apa jadi mungkin kosong juga ya, bisa juga, tapi
mohon maaf Ibu, ini belum bisa kita review karena kosong, nanti boleh dikirimkan lagi menyusul. Kemudian untuk Rumah Sakit Bekasi, IC menyampaikan laporan dan rencana tindak lanjut satu tingkat ke bawahnya. Jadi IC yang melaporkan ke bawahnya. Kayaknya dia nggak. Udah Mas, udah dengar. Oke, jadi di sini Mas Gede RSUD Bekasi itu di penugasan IC menyampaikan laporan satu tingkat ke bawah. Ini nanti mau kita tanyakan laporan yang dimaksud itu apa, apakah ini instruksi atau bagaimana. Kemudian juga RTL ini rencana tindak lanjut ini apakah ini instruksi seperti itu. Kemudian dari Rumah Sakit Sideres Majalengka, ini ada tertulis di penugasannya setiap minggu Ketua Satgas COVID datang ke Dinkes. Nah, ini menarik ya, apakah memang di sana ada rapat koordinasi per minggu di klaster kesehatannya gitu. Ini kita tanya juga ke Dinkes itu seperti apa memang Dinas Kesehatan membuat di sana rapat mingguan seperti biasa ya, kalau klaster kesehatan ada rapat koordinasi setiap minggu di sini ada dibuat. Kemudian kita juga belum menemukan informasi yang lebih detail, jadi supaya didetailkan dan disesuaikan dengan struktur organisasi berbasis ICS yang sudah dibentuk. Nah, untuk Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, ini ada beberapa yang kita tanyakan karena kita melihat dari penugasan yang disampaikan hanya dari direktur dan ketua tim satgasnya. Jadi bidang-bidang belum terlihat juga. Apakah nanti ini yang kita diskusikan, apakah ada instruksi yang disampaikan oleh direksi secara berjenjang, perlu penambahan informasi yang disampaikan bidang atau subbidang kepada komandan atau penanggung jawab, kemudian apakah ada laporan rutin yang disampaikan oleh masing-masing bidang. Oke. Kemudian untuk RSUD Depok, ini RSUD Depok ini yang mengirimkan tadi malam, tadi malam. Nah, informasi yang disampaikan oleh RSUD Depok ini sudah jelas dan ada laporan harian yang disampaikan setiap hari. Jadi memang mereka setiap hari pelaporan itu harus disampaikan, ini bisa jadi contoh juga. Dan Public Information Officer yang menyampaikan informasi ke eksternal. Nah, RSUD Muntilan ini sebenarnya sudah cepat mereka mengirimkan, Mas, tapi kayaknya terlewatkan. Baru setelah dicek kembali udah mengirimkan cepat juga informasi, tapi kita belum menemukan. Bentar, jadi bahas lebih banyak lagi. Dan sekarang kita akan bahas ke penugasan dari Oke, terima kasih. Penugasan dari Rumah Sakit Unair ini langsung saya berikan saja kepada
Mas Budi, silakan Mas. Ya. Ya, bisa ya. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini hari pertama puasa dan kita juga menyampaikan turut prihatin juga untuk salah satu peserta kita dari Rumah Sakit RSUD Bogor yang kemarin saya dengarkan tutup hari ini karena mulai hari ini tutup karena 51 pegawainya terjangkit corona dari rapid test. Jadi ya kita selalu berhati-hati untuk kedepannya, apalagi sudah masuk bulan Ramadan ini mungkin sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap kinerja kita di lapangan. Nah, saya lanjutkan untuk membahas mengenai komunikasi dalam ICS ini. Terima kasih dari Rumah Sakit UNER telah sharing pengalamannya dalam berkomunikasi. Kita lihat di sini sudah sesuai, ada ketua Satgas yang melaporkan kondisi tim ke direksi, kemudian juga ada koordinasi kebijakan ke direksi rumah sakit. Sekali lagi memang kita lihat banyak sekali, mungkin semua rumah sakit masih menggunakan WhatsApp group ya dalam memberikan laporannya. Kemudian saat memberikan instruksi ke bidang-bidang di bawahnya juga menggunakan WhatsApp group. Nah, ini juga ada. Dan sekretarisnya melaporkan ke media. Nah, ini juga memberikan informasi resmi kepada pihak eksternal dengan wawancara. Jadi kita anggap di sini sekretaris ini menjadi spokesperson dari rumah sakit. Kemudian KSM dan keperawatan berkoordinasi untuk operasionalisasi harian. Nah, ini juga koordinasinya seperti apa, mekanismenya, ini juga perlu mungkin kita klarifikasi biar informasinya jelas, seperti itu ya. Nah, yang menarik juga ada, jadi dari Humas dan PKRS, kita tidak melihat di sini ya, di dalam struktur ICS-nya Rumah Sakit UNER ini, di mana posisi Humas dan PKRS, apakah dia menjadi satu dengan sekretaris, jadi mendevelop substansi-substansi yang digunakan oleh spokesperson rumah sakit ini untuk menjawab baik itu media maupun keluhan pasien atau lain sebagainya. Dan juga bagian riset juga kita tidak lihat di dalam struktur ICS di sini, apakah dia masuknya di bagian sekretaris dan pencatatan pelaporan juga. Nah, ini saya klarifikasikan saja di forum ini. Apakah di dalam ada penambahan juknis, juklak di rumah sakit UNER mengenai dua bagian ini, Humas dan PKRS dan juga bagian riset. Nah, kemudian kepala instalasi ini satu tingkat ke atas melaporkan kondisinya dan juga menginstruksikan staf di instalasi tentang hasil keputusan kebijakan di rumah sakit. Rekam medis juga memberikan laporan. Nah, ini laporannya kemana? Dan dia langsung memberikan laporan ke dinas. Nah, ini apakah melalui sekretaris atau ada license officer-nya atau melalui ketua tim Satgas? Ini juga kita kita klarifikasi juga. Jadi sebelum disubmit ke lawan web ini, apakah ada persetujuan dari ketua tim Satgas atau langsung otomatis saja, dan apakah ini juga tercatat di SOP-nya? Kemudian kita bisa lihat juga di strukturnya ICS Rumah Sakit UNER ini ada SDM. Di dalam penugasan informasi ada SDM. Nah, sementara di strukturnya ini kita tidak melihat adanya SDM. Nah, ini juga kita minta tolong untuk di mana SDM itu, apakah ada di penunjang medis, kalaupun ada mungkin bisa ditambahkan di sana. Jadi memang di Jangmed ini mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi asumsi kita memang masuk di sana ya, bagian SDM ini, kecuali kalau dinyatakan lain. Nah, ini yang menarik juga ada Case-Make ini menyiapkan berkas untuk diklaim. Nah, dalam bencana seperti ini klaimnya kemana? Apakah ke BPJS atau BPBD atau langsung ke BNPB? Nah,
Dan apakah itu melewati dari ketua tim Satgas? Dan untuk proses komunikasi dan koordinasi seperti ini, apakah ada juklak khusus yang mengaturnya di dalam Hospital Disaster Plan Rumah Sakit UNER? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang ini dan menjadi pelajaran buat peserta yang lain. Kalau menurut saya dari untuk Rumah Sakit UNER begitu, Mbak Happy, mungkin bisa difasilitasi diskusinya. Mas, silakan Mas dipanggil untuk Rumah Sakit UNER tadi sudah bergabung ya? Ya, Rumah Sakit UNER, apakah sudah bergabung? Ada tadi. Ada ya, universitas ya, ada ya. Silakan itu Bapak. Di pojok sebelah kiri itu. Ya, oke. Ini Bapak tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gede terkait review penugasan dari Rumah Sakit UNER. Kalau kita melihat memang informasi yang disampaikan sudah sangat detail oleh siapa, kepada siapa, dan ini kita ada beberapa yang perlu dikonfirmasi. Tadi yang pertama itu di penugasan ada Humas dan PKRS dan bagian riset, kemudian SDM, namun kita tidak melihat di dalam struktur ICS. Ini mohon dikonfirmasi mereka masuk ke bidang yang mana. Kemudian rekam medis memberikan laporan ke Dinas Kesehatan. Apakah ini secara otomatis rekam medis langsung ke Dinas Kesehatan atau melalui komandan atau seperti apa? Dan kemudian satu lagi terkait case mix itu menyiapkan berkas untuk klaim. Nah, ini kepada siapa ini diberikan? Apakah ada juklak khusus? Jadi untuk informasi-informasi tersebut mohon konfirmasinya, silakan dari Rumah Sakit UNER. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terdengar ya, sore ya? Ya, kedengaran Bapak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas masukan dan koreksi dari Bapak Ibu. Jadi untuk terkait dengan yang tadi, yang SDM dan Humas, itu sebenarnya kita mungkin itu di struktur belum tergambar, itu di setara dengan instalasi itu ada bagian operasional. Jadi operasional itu membawahi Humas, di bawahnya juga ada SDM dan satu lagi adalah marketing. Nah di situ yang mengkoordinasi terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disebutkan tadi. Kemudian yang untuk rekam medis ini karena memang sifatnya untuk pencatatan terutama pasien yang positif itu diketahui pertama adalah ketua tim Satgas, maka semua data untuk pasien yang dilaporkan itu melewati ketua tim Satgas, begitu. Kemudian untuk yang klaim ya, Kesmik ini sementara kita juknisnya baru juknis yang Kepmenkes itu, kita belum punya juknis yang untuk internal. Jadi nanti mungkin kita akan tambahin untuk juknis internal dari klaim ya. Gitu. Terima kasih. Baik, berarti nanti untuk klaim ini Bapak nanti diklaim kepada siapa gitu? Apa ke BPJS atau BPBD atau seperti apa? Kita ikut aturan yang Kepmenkes itu, Ibu. Oh, oke. Berarti nanti ada penambahan juklak ya internal, gitu Mas Gede. Tadi disampaikan kalau PKRS dan Humas dan PKRS ini setara dengan operasional ya, masalah tadi yang membawahi Humas. Kemudian kalau rekam medis, semua data yang dilaporkan ke dinas itu, ke Dinkes itu sudah melewati dari komandan terlebih dahulu. Silakan Mas. Iya betul. Kita lihat memang di strukturnya, kita nggak mengkoreksi ya Pak ya. Mohon izin ini kita sama-sama sharing gitu loh. Jadi apakah ini sesuai dengan strukturnya, dengan ICS-nya? Kita hanya memberikan masukan. Jika memang tidak sesuai, mungkin bisa dijelaskan kenapa. Karena yang namanya bencana, apalagi bencana non alam seperti COVID ini memang dinamis. Dan seperti kita sampaikan sebelumnya, untuk penanganan bencana yang COVID, terutama COVID ini selalu fleksibel begitu.
Jadi banyak penyesuaian-penyesuaian di dalam ICS itu sendiri. Jadi kita tidak memberikan koreksi sekali lagi, dan terima kasih tadi klarifikasinya. Jadi ada bagian operasional ya, ada humasnya, kemudian SDM. Ini akan menjadi penting karena apa? Di minggu depan kita coba kembali mendampingi Bapak Ibu peserta pelatihan ini, peserta workshop ini untuk sudah ada bidang operasional, ada SDM-nya, kemudian ada humasnya, dan bagaimana ini bisa kita manfaatkan untuk mobilisasi resources. Tapi kalau kita lihat di sini dengan struktur yang sudah ada, terima kasih dari Rumah Sakit UNER, ini sudah sangat bagus sekali, ini menjadi lesson learned dan mungkin success story juga buat kita peserta workshop ini, bahwa struktur yang bagus ini sangat efisien dan efektif komunikasinya seperti itu. Jadi sudah ada dan kemudian rekam medisnya otomatis, oke. Nah, Kesmik ini ya karena tadi itu saya bilang bencana non alam ini kita fleksibel. Nah, apakah mengikuti dari Kemenkes dan karena semuanya akan ditanggung oleh BNPB. Ini menarik. Apakah dari Rumah Sakit UNER juga akan melakukan penyesuaian SOP? Jadi apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian jika itu ODP, PDP, dan OTG, apakah ada pembedaan dalam pengumpulan rekam medisnya? Mungkin ini juga ada penyesuaian khusus di Juklaknya mengenai Kesmik ini juga. Dan saya kembalikan lagi juga tadi WhatsApp group itu harus ada yang mencatat. Jadi semua komunikasi menggunakan WhatsApp group. Dan selamat pagi Dr. Dite, sudah bergabung dengan kita. Nanti mungkin Dr. Dita juga akan menyampaikan mengenai Slack juga, membahas ini dan hubungannya dengan WhatsApp group tadi. Menurut saya sampai situ mungkin Mbak Happy ada. Ya Mas Gede, saya juga kalau melihat penugasan yang dikirimkan Rumah Sakit UNER ya, mereka juga sudah ada pertemuan morning report. Jadi memang setiap hari sudah ada rapat harian yaitu untuk menyampaikan laporan-laporan dari masing-masing bidang, dan juga kalau saya melihat sepertinya ada formulir juga yang sudah disepakati, formulir pelaporan, dan ini sama seperti ini ya Rumah RSA kalau minggu lalu peserta RSA UGM, jadi ada juga knowledge yang disampaikan ke eksternal itu tadi melalui riset-riset tadi dan yang disampaikan oleh Humas dan TKRS. Terima kasih buat Rumah Sakit UNAIR. Silakan Bapak kalau ada yang hendak ditanyakan dan Ibu atau ada yang mau disampaikan ditambahkan. Mungkin nambahkan ini aja Ibu, mohon izin. Jadi waktu kalau struktur kami yang secara HPL, maksudnya struktur rumah sakit tanpa adanya disaster, bidang operasional itu membawahi klaim yang tadi Kesmik tadi. Sementara pencatatan pelaporan dalam hal ini rekam medis itu dibawahi oleh Jangmed. Namun karena Mas, bentar nanti. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sepertinya hilang sinyal. Kita ini lagi ya. Halo. Halo? Ya. Ya. Hilang sinyal ya tadi.
Iya, hilang sinyal Iya, tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. yang sinyalnya, Pak. Mohon diulangi, Pak, dari bidang operasional lembaga klaim, dari situ saja. Oke. Cashback-nya kita jadikan lebih dekat dengan catatan pelaporan, jadi kita taruh di bawah sekretaris untuk dua hal tersebut supaya untuk koordinasinya lebih enak. Jadi setelah kita catat, kita laporkan dan data itu akan dibawa ke cashback untuk dilanjutkan di klaimnya begitu. Baik, terima kasih Bapak dari Rumah Sakit UNER. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu, tadi banyak yang bisa kita ambil lesson-nya ya dari Rumah Sakit UNER. Kita lanjut ke Rumah Sakit apa setelah ini? Oke, Mas. Oke. Kita lanjutkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya melanjutkan kembali reviewnya pada pagi ini ke Rumah Sakit RSUD Tangerang yang sudah mengumpulkan. Ini kita coba compare antara penugasannya dengan strukturnya di minggu pertama. Nah, kita lihat di sini ada komandan rumah sakit yang menyampaikan komunikasi eksternal dan internal, tingkat ke atas dan ke bawah. Ini kalau sudah sampai direktur, ke atasnya kemana ini? Kemudian ada jadwalnya, internal morning report setiap jam 9 dan rapat-rapat tentatif ad hoc. Menggunakan Zoom meeting, kemudian ada rilis, ya, dan juga komandan bencana, yaitu Kabid Yanmed, menyampaikan laporan. Nah, ini satu tingkat ke atas dan satu tingkat ke bawah, sesuai dengan dengan prinsipnya ICS. Jadi kalau flow informasi itu tidak horizontal tapi vertikal atas bawah. Nah, ini lagi-lagi kita lihat ada menggunakan WhatsApp. Kita selalu ingatkan jika Bapak Ibu rumah sakitnya menggunakan WhatsApp, selalu usahakan ada pencatatan rutin dari grup WhatsApp itu atau instruksi-instruksi yang diberikan di WhatsApp. Jadi kalau bisa memang sebaiknya ada dedicated person untuk mencatat semua alur informasi yang ada di grup. Kemudian yang menarik di sini ada Humas menyampaikan laporan situasi ke masyarakat WA, medsos, dan website. Kalau tidak salah di pertemuan kita sebelumnya juga RSUD Kota Tangerang ini sudah menggunakan ini ya, aplikasi juga ya, aplikasi online RS kita. Ya. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian liaison officer itu adalah Kabak TU. Nah, ini bisa fleksibel tergantung kebutuhan setiap masing-masing rumah sakit karena ICS ini di-adjust sesuai dengan kebutuhan dan juga environment-nya seperti apa. Jadi kolaborasinya dengan dinas, kemudian ketersediaan SDM di rumah sakit seperti apa, baru kemudian ICS itu bisa jalan. Jadi tidak saklek, sangat fleksibel sekali. Nah, menyampaikan situasi ke instalasi yang horizontal secara ad hoc. Nah, ini juga apakah pada saat menyampaikan permintaan ke instansi lain, ini diketahui oleh komandan bencana atau bagaimana. Kemudian di sini ada satu struktur lagi yaitu Litbang, menyampaikan informasi ketersediaan tempat tidur, rawat inap, dan data pasien COVID ke Kemenkes via WA dan telepon. Nah, ini posisinya saya belum lihat ini. Di mana dalam struktur ini, Litbang? Mohon diklarifikasi juga, Bapak Ibu dari Rumah Sakit Kota Tangerang. Nah, ini juga di selanjutnya ada bagian medis laboratorium, konten teknis medis, permohonan swab. Nah, ini permohonannya ke Rumah Sakit Kabupaten. Nah, ini apakah bagaimana mekanismenya, dan saya juga lihat di dalam struktur yang ini belum ada apakah ada pengembangan struktur untuk khusus bencana COVID ini. Nah, kita lihat juga bagian logistik sudah tercantum di sini, bagian keselamatan ada, nah, K3-nya di sini, teknik dan rekam medis itu langsung ke komandan bencana. Ini strukturnya sangat simpel sesuai dengan ICS dan oleh karenanya kita bisa melihat ininya alur komunikasinya sangat mudah. Jadi ini yang bisa kita review dari Rumah Sakit RSUD Kota Tangerang.
Mungkin ada sedikit klarifikasi atau mungkin tambahan dari pihak rumah sakit. Terima kasih. Saya persilakan Mbak Happy di fasilitas. Iya, oke. Silakan Mas untuk RSUD Kota Tangerang. Itu ya. Oke. Dan mereka sudah bersiap. Ya, ini Bapak Ibu. Ibu ya. Ibu dari RSUD Kota Tangerang tadi sudah disampaikan oleh Mas Gede beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Tadi yang pertama itu apakah semua informasi yang disampaikan ke eksternal itu oleh Humas sudah melalui persetujuan dari komandan terlebih dahulu atau bisa secara langsung. Kemudian tadi kita juga di penugasan melihat ada litbang. Ini kalau di bagian di ICS kita ini, di ICS Bapak Ibu, litbang ini masuk ke bidang mana. Kemudian terkait permohonan swab ke instansi lain ya Mas Gede. Ini apakah ini mohon diceritakan juga, soalnya ini menarik sekali. Apakah ada pengembangan struktur atau bagaimana terkait permohonan swab ini? Oke. Silakan dari RSUD Kota Tangerang. Terima kasih. Kami dari RSUD Kota Tangerang. Untuk yang komunikasi kita yang pertama, untuk Komandan Direktur Rumah Sakit ini, komunikasi satu tingkat ke atas itu ke wali kota Tangerang. Biasanya untuk komunikasi satu tingkat ke atas ke wali kota kita menggunakan Zoom meeting. Nah, untuk menggunakan Zoom meeting di mana waktunya itu tentatif dan apabila ada sesuatu yang harus dikomunikasikan, nanti dari RSUD Kota Tangerang akan menghubungi wali kota langsung dan kemudian pihak yang terkait akan melakukan Zoom meeting. Itu untuk komunikasi dari komandan direktur rumah sakit ke atas, satu tingkat ke atas. Kemudian untuk komunikasi dari direktur ke eksternal, itu kami biasanya melakukan komunikasi selain ke wali kota juga ke dinas kesehatan. Nah, untuk dinas kesehatan ini kami sudah mempunyai suatu sistem, yaitu sistemnya namanya Sirona, yaitu ke pemerintahan Kota Tangerang. Nah, untuk sistem komunikasi yang eksternal ini biasanya dikelola oleh Litbang yang tergabung dalam tim informasi dan komunikasi. Bidang ini masih kita sebutnya Humas. Walaupun di dalam Humas ini sebetulnya yang sangat lebih berperannya adalah bidang Litbang. Kalau untuk komunikasi eksternal secara resmi ke dinas kesehatan ataupun melalui website. Nah, untuk Litbang ini akan dijelaskan oleh Dr. Lulu. Kebetulan Dr. Lulu adalah kasih Litbang di RSUD Kota Tangerang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk komunikasi Litbang ini termasuk bagian dari tim informasi dan data. Setiap hari kami selalu berkoordinasi dengan bagian medik untuk mendapatkan data informasi pasien ODP, PDP. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan kelengkapan dari penunjang pasien, baik itu ronsen ataupun swab, mereka akan mengupdate ke yang namanya Sirona. Kemudian setelah itu kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk permohonan permintaan VTM, gitu. Dan untuk swab kami bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Tangerang karena kami masih belum dapat melakukan swab di RSUD. Oh gitu. Ya, jadi biasanya kami bersamaan itu antara permintaan VTM dengan swab. Gitu. Kalau VTM ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang, kalau swab ke RSUD Kota Tangerang. Nah, Kabupaten Tangerang. Kemudian
mengenai update data dari Siranap dan RS Online. Nah, RS Online ini kita selalu update sehari 2 kali dengan isian mengenai informasi data pasien ODP, PDP, OTG, dan pasien konfirmasi positif. Jadi setiap pagi pukul 8 dan pukul 4 sore kami biasanya update ke RS Online, ke Kemenkes. Nah, mengenai Siranap, kami juga selalu update, selalu setiap ada tempat tidur kosong, kami langsung update di yang namanya Siranap. Demikian pula juga dengan namanya RSUD kita. Nah, RSUD kita ini kan aplikasi online untuk aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan. Namun dikarenakan rumah sakit kami per 20 April sudah menjadi rumah sakit COVID, jadi aplikasi RSUD kita ini hanya berisi mengenai informasi-informasi bahwa pelayan rawat jalan itu ditutup. Gitu. Itu saja. Ya. Sedikit tambahan untuk komunikasi kami tentang rujukan. Jadi apabila RSUD Kota Tangerang akan melakukan rujukan dari pasien-pasien yang sudah ada di kami, biasanya yang kami rujuk adalah untuk pasien-pasien COVID positif dan juga untuk pasien-pasien COVID dengan gejala yang berat. Biasanya kami menggunakan suatu sistem sysrute namanya. Jadi sysrute kami juga berjalan dan untuk melakukan rujukan tersebut tetap harus menggunakan sysrute. Terima kasih. Oh ya, sebagai tambahan Pak, untuk perbedaan dari Humas dan Litbang, jadi Litbang ini mengumpulkan data dan informasi, kemudian koordinasi dengan bagian Humas. Nah, untuk informasi keluar, itu yang memiliki wewenang hanya bagian Humas. Gitu. Kalau untuk website, mungkin bagian Litbang yang memberitahukan informasi melalui website, informasi mengenai keadaan COVID-19 ini. Namun untuk keluar, untuk wartawan, kemudian ke media sosial, Instagram, Facebook, itu bagian ranahnya Humas dan PKRS. Gitu. Jadi Litbang hanya sebagai pengkuliah data-data dan informasi saja. Namun untuk yang keluar itu bagian Humas yang memiliki wewenang. Terima kasih. Tambahan lagi dari Dr. Lulu, untuk kita sekarang sejak tanggal 20 April 2020 kami sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID, di mana peran Humas di sini untuk komunikasi eksternal yaitu semua pasien-pasien yang datang ke RSUD Kota Tangerang tidak dapat lagi datang secara mandiri, tapi harus melalui rujukan dari puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, dari rujukan rumah sakit atau puskesmas tersebut, komunikasi dari puskesmas dan rumah sakit yang akan merujuk pasien COVID ke RSUD Kota Tangerang itu harus melalui pertama kita punya klinik ILI, kemudian yang kedua bisa lewat UGD, tetapi ke UGD ini harus menghubungi komunikasinya harus melalui PIC yang sudah kami bentuk, di mana PIC yang kami bentuk ini ada setiap hari dengan 24 jam dengan orang yang berbeda, tapi dengan nomor telepon yang sama. Nah, jadi shift, jadi artinya PIC ini sebetulnya shift setiap hari berganti orangnya, ada 7 orang yang diketuai oleh dokter urologi kalau kita PIC-nya tersebut. Nah, di sini komunikasi dari puskesmas atau rumah sakit yang rujuk tidak boleh serta-merta datang ke RSUD Kota Tangerang, tetapi melalui PIC. Nanti dari PIC tersebut yang akan mengolah data dari pemeriksaan pendukung dari pasien tersebut,
yang kemudian akan kami tempatkan pasien-pasien tersebut sesuai dengan posisi yang ada di rumah sakit dari pasien tersebut. Artinya dengan adanya PIC itu komunikasi yang berjalan, pasien dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya. Artinya kami sudah membedakan posisi pasien untuk di RSUD Kota Tangerang, pasien dengan komorbid, pasien anak, kemudian pasien dengan kondisi yang sedang ya dok ya, iya, dengan PDP dengan komorbid gitu ya dokter Ski, begitu dok. Baik, terima kasih Bu. Wah, terlihat ya RSUD Kota Tangerang ini sudah sangat tersistematis ya. Tadi banyak juga yang saya catat dan yang terakhir ini sangat menarik. Jadi ini kayak sistem 119 ya kalau di dinas kesehatan ya. Jadi kalau ada pasien yang ingin berobat, yang ingin dirawat, jadi tidak langsung ke rumah sakit, jadi boleh melalui rujukan puskesmas, namun puskesmas menghubungi PIC. Jadi dari PIC nanti mengolah data, dan di PIC ini tidak ada pergantian seperti itu, ada shift setiap 24 jam ya tadi, orang yang berbeda namun nomor teleponnya itu sama. Nah ini juga sudah ada 7 orang, gitu. Jadi memang pas ya 1 minggu ya, satu orang 1 minggu. Nah kemudian catatan yang ini, yang lainnya, jadi direktur ke eksternal, contohnya ke Dinkes, sudah mempunyai ada sistem Sirona ya kalau nggak salah tadi namanya. Jadi memang semua banyak sistem juga. Kemudian sistem rujukan juga yang menggunakan rute ya, rujukan. Kemudian yang untuk swab, memang ini kerjasama dengan rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang. Ini masih yang baik. Ya, kemudian untuk ini ada hal yang menarik juga, update tempat tidur kosong melalui Sironak juga. Ini berbeda dengan kalau kita ingat peserta yang minggu lalu, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan informasi rumah sakit mana yang kosong gitu ya. Yeah. Kalau ini rumah RSUD Kota Tangerang ini sangat menarik, jadi mereka sudah ada sistem juga untuk memberikan informasi tempat tidur yang kosong. Silakan Mas Didi. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu dari Rumah Sakit Tangerang. Kita juga sangat paham sekali karena Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang juga sudah zona merah ya. Jadi tetap semangat ya Bu di RSUD Tangerang. Semoga ini cepat berlalu dan mungkin kepada Bapak Ibu peserta workshop yang lain ini menjadi lesson yang sangat berharga. Begini yang harus diaktifasi, ICS-nya sangat berjalan dengan sangat baik, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian, karena sudah eskalasi sampai di zona merah seperti ini. Jadi ini yang kita harapkan bisa Bapak Ibu peserta yang lain untuk belajar, bersama-sama kita belajar dari RSUD Tangerang. Memang seperti inilah yang akan terjadi jika terjadi eskalasi di daerah tersebut. Kemudian kalau dari sistem komunikasinya memang menggunakan SysRute ya, alhamdulillah kalau di Jabodetabek SysRute sangat berguna sekali, sangat bermanfaat dan masih bisa diandalkan. Namun ada beberapa kasus kejadian juga di banyak daerah. Di Jogja juga sempat ada sistem SysRute-nya tidak berjalan dengan baik. Nah ini juga kita pikirkan bagaimana rujukannya. Tapi kalau sudah berjalan dengan baik dan bisa reliable seperti itu,